Berikut adalah panduan penggunaan sistem informasi perpindahan dari jabatan lain. Pastikan browser Anda adalah Chrome, Firefox, Microsoft Edge, atau Safari 10 Plus. Akses sistem informasi perpindahan dari jabatan lain. Pertama, pendaftaran administrasi. Tiap instansi diwakili oleh satu administrator. Silakan isi identitas dan unggah SK pengangkatan administrator. Kemudian klik daftar. Notifikasi verifikasi akan dikirimkan ke email admin yang terdaftar. Silakan klik link aktivasi untuk mengaktifasi akun. Setelah itu, silakan login dengan akun yang sudah terdaftar. Password tertera di email verifikasi. Setelah masuk, Anda akan dihadapkan ke dashboard dan hanya akan ada dua menu yang tersedia, yaitu dashboard dan pengusulan formasi. Tahap pertama adalah pengusulan formasi. Pilih menu pengusulan formasi, klik tombol tambah formasi untuk mengusulkan formasi. Kemudian, akan muncul pop-up syarat pengusulan e-formasi perpindahan. Klik belum apabila instansi belum mendapat rekomendasi kebutuhan. Klik sudah apabila instansi telah mendapatkan rekomendasi kebutuhan. Unggah file yang dibutuhkan. File wajib diunggah pada kolom yang terdapat tanda asteris atau tanda bintang. Kemudian isikan jumlah kebutuhan yang diusulkan. Kemudian klik kirim. Formasi yang telah diajukan akan muncul pada daftar formasi dengan status verifikasi. Selanjutnya, silakan menunggu usulan formasi perpindahan diverifikasi oleh admin LKPP. Jika sudah, status akan berubah menjadi setuju. Apabila tidak disetujui, silakan perbaiki usulan formasi dengan klik aksi ubah. Jika sudah disetujui, selanjutnya adalah unggah data dan dokumen persyaratan administrasi peserta. Klik tambah peserta. Selanjutnya muncul pop-up yang berisi keterangan data dan dokumen yang perlu disiapkan. Klik paham untuk melanjutkan tambah data peserta. Masukkan biodata peserta sesuai dengan kolom dan unggah dokumen yang dibutuhkan. Klik simpan untuk menyimpan data peserta tanpa meneruskan ke admin LKPP. Klik simpan dan kirim untuk menyimpan dan mengirim data peserta ke admin LKPP. Selanjutnya, dokumen akan diverifikasi oleh admin LKPP. Tunggu verifikasi dokumen berubah dari menunggu verifikasi dokumen persyaratan menjadi dokumen persyaratan lengkap. Jika tidak lengkap, silakan melakukan perbaikan dokumen dengan klik ubah.
Tahap selanjutnya adalah mengunggah portofolio peserta. Klik portofolio peserta, klik kotak yang berwarna abu-abu pada salah satu jenis kompetensi untuk mengelola dokumen portofolio peserta. Unggah dokumen portofolio peserta. Jika berwarna merah, maka portofolio belum memenuhi jumlah minimal indikator kompetensi. Jika hijau, maka portofolio telah memenuhi jumlah minimal indikator kompetensi. Jika sudah memenuhi jumlah minimal indikator, silakan masuk ke pendaftaran peserta ke dalam uji kompetensi. Silakan klik menu jadwal uji kompetensi. Kemudian, klik submenu reguler LKPP. Silakan cari tanggal ujian reguler yang masih tersedia kuotanya dan belum melewati batas akhir pendaftaran. Kemudian, klik daftar. Untuk mengubah jenis portofolio, klik aksi portofolio. Klik batal untuk membatalkan pendaftaran uji kompetensi. Selanjutnya adalah pengajuan jadwal uji kompetensi instansi. Menu ini bersifat opsional. Pilih menu jadwal uji kompetensi, submenu instansi, klik tombol pengajuan jadwal. Masukkan data tanggal dan unggah surat permohonan jadwal. Kemudian, klik kirim. Setelah itu, admin LKPP akan memverifikasi permohonan. Jika sudah disetujui dan kuota tersedia, silakan lanjut klik daftar ke jadwal yang sudah diajukan. Bagi peserta yang telah didaftarkan ke jadwal uji kompetensi, status peserta akan menjadi menunggu verifikasi portofolio. Selanjutnya, asesor akan melakukan verifikasi portofolio sesuai dengan jadwal verifikasi portofolio. Hasil verifikasi portofolio beserta catatannya terkirim ke email admin PPK dan dapat dipantau melalui SI Perpindahan. Apabila dokumen portofolio sudah dinyatakan sesuai, maka status peserta berubah menjadi dokumen portofolio direkomendasikan sesuai. Jika terdapat dokumen portofolio yang dinyatakan tidak sesuai, maka status menjadi dokumen portofolio direkomendasikan tidak sesuai. Dan silahkan memperbaiki dokumen portofolio melalui menu portofolio peserta. Selanjutnya, silahkan menunggu jadwal wawancara. Status peserta yang sudah mendapat jadwal wawancara akan berubah menjadi menunggu wawancara. Wawancara akan dilaksanakan secara online. Hasil akhir uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain dan catatannya terkirim ke email admin PPK dan dapat dipantau melalui SI Perpindahan. Jika peserta dinyatakan lulus, maka status akan menjadi lulus. Namun, apabila peserta dinyatakan tidak lulus, status akan menjadi tidak lulus. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat melakukan uji kompetensi ulang dengan catatan sebagai berikut.
Peserta akan diberi satu kesempatan untuk uji kompetensi ulang. Uji kompetensi ulang baru bisa dilakukan 1 bulan setelah penetapan hasil uji kompetensi. Jika masih dinyatakan tidak lulus, peserta harus diusulkan kembali oleh instansinya. Cara melakukan uji kompetensi ulang yaitu dengan klik daftar ulang, kemudian ya, lanjutkan. Bagi peserta yang masih mempunyai 1 kali kesempatan mengikuti uji kompetensi ulang, status peserta akan berubah menjadi dokumen persyaratan lengkap. Sedangkan peserta yang telah menggunakan kesempatan 1 kali uji kompetensi ulang akan tetapi masih belum lulus, dapat mengikuti uji kompetensi kembali dengan klik aksi ubah dan masukkan surat permohonan mengikuti perpindahan dari jabatan lain yang baru. Silahkan unggah lagi portofolio dan kembali daftarkan ke jadwal uji kompetensi. Informasi mengenai perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional pengelola PPJ dapat diakses pada menu pusat informasi.